Halo para saudara sekalian, para sahabat kaum muda. Jumpa lagi bersama kami, para Frater Claretian. Kami akan membawakan katekesi singkat, katekesi virtual dengan tema iman dan wahyu. Pertama, apa itu wahyu? Teman-teman, wahyu adalah penyingkapan diri Allah kepada manusia, atau mungkin dalam bahasa yang lebih tren, inisiatif Allah untuk PDKT dengan manusia. Wahyu atau penyingkapan diri ini terjadi sepanjang sejarah manusia, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Allah berbicara melalui penglihatan-penglihatan, peristiwa alam, dan para nabi. Teman-teman mungkin mengingat peristiwa mimpi Yakub di Betel, tiang api dan tiang awan yang menemani eksodus bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan Mesir. Musa yang melihat semak yang menyala-nyala, dan panggilan para nabi. Tentu itu cerita yang tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, teman-teman, kurang lebih itulah yang dinamakan wahyu dalam dunia perjanjian lama. Berbeda dengan perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Allah tidak lagi sekedar berbicara lewat perantaran para nabi ataupun peristiwa alam, tetapi Ia berbicara secara langsung melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu Yesus Kristus adalah pemenuhan wahyu Allah atau wahyu itu sendiri. Nah, teman-teman, itu yang pertama tentang wahyu. Sekarang kita lanjutkan dengan topik kedua, yaitu iman. Para sahabat muda, tadi kita telah sepakat bahwa wahyu adalah pengungkapan diri Allah atau Allah yang berbicara. Karena itu dapat dipahami bahwa iman adalah tanggapan bebas manusia terhadap apa yang dibicarakan oleh Allah. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa iman adalah tanggapan bebas manusia terhadap pewahyuan diri Allah. Nah, gambaran semacam ini dapat teman-teman temukan dalam sejarah keselamatan manusia, seperti panggilan Abraham, bapa para orang beriman, panggilan Nabi Musa, para nabi, Bunda Maria, dan juga para rasul Yesus. Dan demikian teman-teman, iman tidak sebatas bagaimana berdoa, dan wahyu juga tidak semata-mata kitab wahyu. Terima kasih kepada Frater Fendi yang telah memberikan satu pemaparan, satu penjelasan yang singkat mengenai wahyu dan iman. Selanjutnya kita akan langsung berangkat pada tema pokok yang akan kita bahas kali ini, yakni tentang wahyu. Oleh karena itu kita akan bersama dengan saudara Giri dalam mengupas tentang pelaku wahyu dan isi wahyu. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, Saudara Fendi tadi sudah menjelaskan secara menyeluruh dan padat dan juga jelas mengenai pengertian iman dan wahyu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sepintas atau secara spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wahyu itu sendiri. Yang pertama adalah pelaku wahyu. Pelaku wahyu dalam arti yang pertama dan sesungguhnya ialah Allah sendiri. Kita dapat membandingkan pernyataan ini dengan teks 1 Korintus bab 2 ayat 10. Saya akan membacakannya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sangat jelas bahwa dalam teks ini Allah menyatakan dirinya, dan juga Allah sebagai pelaku wahyu itu sendiri. Allah telah menggenapi apa yang Dia nyatakan atau yang Dia janjikan kepada umatnya. Dalam pandangan Paulus ini, kita melihat bahwa Kristus bukan pertama-tama yang mewahyukan, melainkan yang diwahyukan. Sebab wafat dan kebangkitannya sebagai kenyataan yang menyelamatkan. Tubuhnya, yaitu kita sebagai gereja, sebagai kesatuan mistik, mencakup semua orang, merupakan isi yang sebenarnya dari rahasia itu. Kemudian berikutnya dalam arti yang diturunkan, pelaku wahyu ialah para rasul. Melalui pewartaan mereka, Allah menyebarkan keharuman, pengenalan akan Kristus di mana-mana. Sebab pemberitaan Injil menyatakan kebenaran Allah yang menyelamatkan. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan pelaku wahyu. Nah, berikutnya kita akan beranjak kepada sasaran wahyu. Harta dalam bejana tanah liat diperuntukkan kepada semua orang.
bahwa harta dalam bejana tanah liat tadi itu bukan hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi, tapi bagi semua orang yang di luar Yahudi, yang termasuk Yunani dan kepada semua bangsa. Jadi jelas bahwa wahyu itu bukan ajaran rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang tertentu, melainkan suatu penyingkapan dalam arti yang sepenuh-penuhnya demi keselamatan semua umat manusia. Poin berikutnya adalah wahyu yang masih dinantikan. Wahyu yang masih dinantikan ialah penyingkapan kemuliaan eskatologis yang akan terjadi pada paruh usia, pada akhir zaman, yaitu penyataan Sang Kristus dengan semarak dan mulia bila ia kembali di akhir zaman. Pada saat itu akan dinyatakan juga kemuliaan kita bersama dengan Dia, kita bersama dengan Yesus. Kebangkitan kita akan menampakkan dalam tubuh kita kemuliaan surgawi anak-anak Allah. Kita maju ke poin berikutnya, para pemuda yang terkasih dalam Kristus, ialah isi wahyu. Isi wahyu ialah misteri Sang Kristus dan Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang selanjutnya disebutkan oleh Paulus sebagai objek wahyu itu selalu berkaitan dengan kenyataan keselamatan yang utama tadi, yakni kebenaran Allah yang membawa keselamatan, dan juga tata iman sebagai kepercayaan dan kemudian yang akan datang. Oke, terima kasih kepada Frater Giri yang telah memberikan satu pemaparan singkat mengenai pelaku dan juga isi wahyu. Tentu kita tahu pertama-tama bahwa pelaku wahyu adalah Allah sendiri, Allah yang berinisiatif, Dia yang mewahyukan diri dan manusia yang menanggapinya. Tanggapan manusia tersebutlah yang kita kenal sebagai iman. Sahabat muda yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang iman menurut Perjanjian Lama. Pertama-tama, iman berarti tanggapan atas wahyu Allah dengan mendengarkan sabda Allah. Tanggapan ini ditujukan melalui sikap mendengarkan. Nah, hal ini berbeda dengan mendengar yang begitu-begitu saja. Karena sikap beriman ini mengandaikan bahwa kehendak yang secara aktif mendengarkan apa yang difirmankan Allah. Sekali mendengarkan sabda Allah, langsung diresapkan ke dalam hati dengan penyerahan diri yang total. Oleh karena itu, beriman berarti taat dan patuh kepada perintah Allah sedemikian rupa, sehingga kepatuhan itu dijelmakan dalam kepatuhan tingkah laku. Sikap beriman ini secara cemerlang diperlihatkan oleh bapa para beriman, yaitu Abraham. Nah, Abraham percaya pada janji Allah, maka ia meninggalkan kampung halamannya dan mengembara atau merantau sepanjang hidupnya mengikuti bimbingan Allah yang sepenuhnya. Dia tidak mendapatkan negeri yang dijanjikan Allah dalam masa hidupnya. Nah, dari kisah ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa iman itu iman buta yang dianut oleh Abraham. Paham iman Perjanjian Lama adalah kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Allah, khususnya dalam hal hidup menurut tuntutan perjanjian. Turun-temurun para nabi mengajak umat agar senantiasa memperbaharui kesetiaannya kepada Yahweh dalam situasi apapun. Akhirnya, dalam Perjanjian Lama, beriman berarti menaruh percaya kepada janji Allah. Wahyu Allah dalam Perjanjian Lama menempatkan bentuk konkret baik dalam hukum Taurat maupun dalam janji keselamatan. Maka beriman berarti percaya bahwa Allah akan menggenapi apa yang dijanjikannya itu. Kita dapat bandingkan hal ini dalam Kitab Kejadian bab 15 ayat 6. Oke, terima kasih kepada Frater Markis yang telah memberikan satu pemaparan yang rinci dan ringkas mengenai iman dalam kitab suci Perjanjian Lama.
Intisari yang boleh kita petik dari pemaparan Frater Marx adalah mendengarkan sabda Allah. Oleh karena itu kita akan langsung saja melangkah kepada konsep yang berikutnya, yakni konsep tentang iman dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kepada Frater Eman saya persilahkan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang iman menurut Perjanjian Baru. Yang pertama itu iman menurut Injil Sinoptik. Teman-teman semua, yang termasuk dalam Injil Sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas. Ketiga Injil ini telah menampilkan kepada kita bagaimana Yesus memberitakan kabar gembira kerajaan Allah. Pemberitaan kerajaan Allah itu menuntut kita sebagai umat beriman untuk percaya kepadanya, percaya kepada pemberitaan Yesus. Namun di sini kita akan membahas tentang 3 bentuk sikap percaya yang dimaksud dalam ketiga Injil Sinoptik ini. Yang pertama, mendengar pada apa yang diberitakan. Yang kedua, mengerti atau memahami apa yang didengar itu. Yang ketiga, tidak membatasi pelaksanaan firman itu hanya 1 atau 2 kali saja, melainkan selalu dilakukan berulang kali. Dan inilah yang disebut dengan sikap bertobat. Nah, sikap bertobat inilah yang menjadi unsur hakiki dari iman kita menurut ketiga Injil Sinoptik ini. Yang kedua, iman menurut Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, kita bisa melihat kehadiran Yesus serta sabdanya yang menyebabkan para pendengar terbagi menjadi 2, yaitu yang menerima dan yang menolak. Jika kita menghadapi ya kepada Yesus, itulah yang menjadi unsur hakiki dari iman dalam Injil Yohanes ini. Yang ketiga, kisah para rasul. Dalam kitab ini, iman dilukiskan sebagai sikap batin yang menyeluruh. Artinya, sikap itu melibatkan manusia seluruhnya dan mengarahkan manusia itu kepada diri Yesus. Maka iman yang diyakini sebagai anugerah itu menurut kisah para rasul adalah sikap taat dan melekat kepada Kristus secara total dan mutlak. Yang keempat, iman dalam surat-surat Santo Paulus. Pemberitaan diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat merupakan kesempatan bagi manusia untuk menentukan pilihannya, percaya kepadanya atau tidak. Dengan percaya, kita mengenal misteri Allah, yaitu rencana dan pelaksanaan penyelamatan manusia dalam diri Yesus Kristus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Mengenal misteri Allah terjadi ketika kita bergaul dengan Allah secara akrab dari hati ke hati, sehingga ada persekutuan pikiran dan kehendak antara manusia beriman dengan Allah yang diimaninya. Oke, terima kasih kepada Frater Eman yang telah memberikan satu pemaparan singkat tentang iman dalam kitab suci Perjanjian Baru. Oleh karena itu mungkin kita hanya melakukan sedikit flashback. Yang pertama kita membahas tentang satu pengertian umum tentang wahyu dan iman, kemudian pelaku dan isi wahyu yang dibawakan oleh Frater Giri. Lalu kita juga mendengarkan beberapa pengarahan dari Frater Marx tentang iman dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan juga yang terakhir kita bersama dengan Frater Eman mempelajari ataupun mendengarkan pemaparan dari Frater Eman tentang iman dalam kitab suci Perjanjian Baru. Saya pikir sekian yang dapat kita terima dari katekesi virtual pada kali ini.